Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Dan pada lesson yang ketiga kita akan membahas tentang makna Islam. Mata kuliah kita ini terdiri dari 3 kata. Sejarah sudah kita bahas. Kemudian apa yang disebut dengan peradaban dan kebudayaan itu sudah kita bahas, dan sekarang kita masuk ke makna Islam. Kaum muslimin, kalau kita kembalikan kepada keyakinan yang dimiliki oleh kaum muslimin, memiliki keyakinan bahwa secara teologis Islam adalah agama yang juga dianut oleh para nabi terdahulu. Bukankah di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa semua nabi itu diutus untuk mengajak manusia agar menyembah Allah yang Maha Esa. Karena ciri Islam apa? Menyembah Allah yang Maha Esa. Nah, sementara agama-agama yang lain dikatakan itu mereka menyatakan bahwa Tuhan mereka itu tidak esa lah. Bukanlah agama tauhid. Ayat Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaika annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul-rasul tersebut bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku oleh kalian. Al-Anbiya ayat 25. Predikat muslim bahkan secara jelas disebutkan oleh Al-Quran yang dihubungkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tapi dia adalah orang yang jauh dari syirik dan jauh dari kekufuran, dan dia adalah seorang yang muslim. Dan sekali-kali dia bukanlah orang yang musyrik. Surah Al-Imran ayat 67. Kemudian Nabi Sulaiman juga di dalam surat yang disampaikan kepada Bilqis, dikatakan isi suratnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengurus lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang memeluk Islam. Jadi ketika Nabi Sulaiman mengajak Bilqis, yang diajak atau diserukan kepada Ratu Bilqis itu agar dia masuk Islam. Dan tentu saja tidak mungkin ya Nabi Sulaiman mengajak orang masuk Islam tapi dia sendiri bukan muslim. Nah, ini pendapat yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini ada di surah An-Naml ayat 30 dan 31. Jika keyakinan ini yang dijadikan pegangan, maka Islam adalah agama yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Maka peradaban Islam bermakna peradaban yang dihubungkan dengan Nabi Adam, kan? Akan tetapi tentunya tidak seperti itu ya. Pengertian umum yang dikenal menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah agama yang dibawa atau disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran utama yaitu tauhid, serta memiliki kitab suci bernama Al-Quran. Jadi ini clear ya di sini bahwa yang disebut dengan Islam dihubungkan dengan mata kuliah atau ilmu yang bernama sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan dan peradaban Islam. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah merujuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cirinya. Kemudian ada kata Islam atau Islami, Islam atau Muslim yang dimaksud dengan Islam di sini. Ketika kata Islam menjadi predikat atau kata sifat bagi kata lainnya, sering terjadi bias, sering terjadi ketidakjelasan terkait dengan makna yang dimaksud. Misalnya ketika kita menaruh Islam setelah kata filsafat, muncul ketidakpastian mengenai makna yang dimaksud dengan filsafat Islam. Karena bisa bermakna filsafat Islami atau filsafat yang dibatasi oleh nilai-nilai Islam pengertiannya. Akan tapi filsafat Islam bisa bermakna pemikiran filsafat dari para filosof muslim, sehingga yang dikaji adalah pemikiran semisal Ibnu Sina, Al-Farabi, Mullah Sadra, Ibnu Arabi dan lainnya. Bahkan misalnya ada seorang filsuf
Muslim dia, akan tetapi dia memiliki pemikiran sekuler. Nah itu kalau yang dimaksud dengan Islam dihubungkan dengan filsafat Islam itu adalah Muslim, maka orang tersebut ya mestinya pemikiran tersebut harus disebut sebagai bagian dari filsafat Islam. Di Indonesia sendiri sangat banyak ya orang-orang Islam mengkaji filsafat, tapi yang dikajinya adalah filsafat Barat, mengimaninya, meyakininya, dan kemudian mengeluarkan atau menyampaikan beberapa teori terkait dengan apa itu manusia, gitu, apa itu secara ontologi, secara epistemologi, secara aksiologis dan hal-hal yang lainnya yang ada di dalam filsafat. Seperti gitu ya, ini ada masalah berarti di sini. Ini juga sama ketika dihubungkan dengan permasalahan ketika Islam dihubungkan dengan kebudayaan dan peradaban. Hal yang sama juga berlaku pada kata Islam ketika dikaitkan dengan peradaban dan juga dikaitkan dengan kebudayaan. Pendapat pertama mengatakan bahwa peradaban Islam bermakna peradaban yang selaras dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Itu artinya adalah Islami, karena di sini adalah judulnya menjadi Islamic Civilization ya. Islamic Civilization itu adalah peradaban atau keperadaban yang selaras dengan nilai ajaran Islam. Maka dengan demikian berlaku ketentuan hudud atau batasan yang tidak boleh dilanggar untuk menunjukkan bahwa peradaban tersebut bisa disebut sebagai peradaban Islami. Pendapat pertama ini menciptakan polemik terkait dengan batasan Islami seperti apa yang bisa menjadi parameter bagi perilaku peradaban. Contohnya, apakah ekspansi? Ini kita nanti akan banyak belajar tentang ekspansi itu. Karena itu ada sebuah fakta sejarah bahwa dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di zaman itu melakukan ekspansi. Ekspansi itu adalah penyerangan dan peperangan dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Itu dilakukan oleh berbagai dinasti sepanjang sejarah Islam. Nah, perilaku ini apakah disebut sebagai Islami atau tidak? Demikian juga dengan berbagai arsitek masjid yang mengandung ornamen dan lukisan tertentu. Ini Islami atau bukan gitu. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui ada aliran di dalam Islam yang mengharamkan arsitek dan lukisan. Ada juga tarian dan alat-alat musik yang diharamkan oleh sebagian mazhab. Ketika tarian dan musik itu munculnya dilakukan, misalnya ada qasidah-qasidah yang di sananya ada tarian-tariannya yang apakah ini Islami, kebudayaan Islam atau bukan gitu. Nah, kalau mengikuti yang pertama, pendapat bahwa yang disebut dengan kebudayaan Islam itu artinya adalah kebudayaan Islami, maka hal-hal tersebut menjadi polemik karena ada aliran-aliran yang berbeda-beda pendapat terkait dengan boleh atau tidak sih menari itu, boleh atau tidak sih melukis dan lain sebagainya. Ada syair-syair juga ya, tarian atau musik yang diharapkan sebagian mazhab. Syair-syair dan drama pun menjadi polemik internal kaum muslimin. Ada yang mengatakan haram membuat syair-syair gitu. Haram itu melakonkan drama gitu. Bahwa ada polemik, iya, walaupun nanti mungkin kita akan punya jawaban bahwa polemik itu dimunculkannya oleh pertama ketika ada polemik itu bukan berarti bahwa tidak bisa dibahas ya. Yang namanya polemik itu ada untuk bisa didiskusikan. Ketika yang penting ada koridor untuk mendiskusikannya harus menggunakan koridor-koridor ilmiah dan rasional berkemanusiaan. Jangan pakai penggunaan kekerasan, jangan dengan menggunakan paksaan dan lain sebagainya. Dan sangat mungkin bahwa sebagaimana juga yang terjadi di banyak kasus ketika ada perbedaan pendapat terkait dengan sesuatu, apakah itu Islami atau tidak, itu ternyata bisa diselesaikan. Kecuali oleh orang-orang yang memang tidak ingin menyelesaikan masalah tersebut. Artinya maksud saya bahwa yang namanya polemik itu bukan hanya terkait dengan masalah budaya, tapi juga terkait dengan masalah yang lainnya. Fikih pun berbeda-beda pendapat orang-orang itu ya. Orang-orang berbeda pendapat terkait dengan fikih. Sebagian mengharapkan perilaku fikih tertentu itu sebagai perilaku yang justru malah haram, bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu terkait dengan pandangan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun oleh kaum muslimin, terlepas dari apakah hasil-hasil peradaban tersebut, hasil-hasil kebudayaan tersebut menjadi polemik atau tidak. Dari sisi ini semua produk budaya dan peradaban yang dibangun oleh kaum muslimin bisa disebut sebagai budaya dan peradaban Islam.
Hingga kini Islam yang menjadi predikat bagi peradaban memang lebih banyak dimaknai sebagai Muslim. Dengan demikian kaum muslimin tidak perlu terjebak kepada polemik dan pertengkaran berkepanjangan mengenai batasan nilai Islami. Jadi ini pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Muslim, itu banyak yang pendapat itu dimunculkan supaya nggak begitu repot gitu kita ini. Ya udahlah, nggak perlu bertengkar terkait dengan apa itu Islami, tidak perlu bertengkar terkait dengan Islami atau tidaknya sebuah produk budaya, sebuah peradaban itu. Toh sudah nggak usah repot-repot untuk menyudahi polemik tersebut. Kita keluar dari definisinya. Kita sebut saja bahwa yang dimaksud dengan peradaban Islam, kebudayaan Islam itu adalah peradaban dan kebudayaan yang dihasilkan oleh kaum muslimin. Selesai, tidak perlu ada peradaban. Tidak perlu ada polemik. Nah, hanya saja cara ini seperti hanya menutupi satu keburukan sambil membuka kemungkinan munculnya keburukan lainnya yang akan merugikan ajaran Islam. Jika kata Islam sebagai predikat bagi peradaban itu hanya dimaknai sebagai Muslim, peradaban yang dihasilkan sangat mungkin jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Bagaimanapun juga, Islam dan Muslim itu tidak pernah identik ya. Islam adalah ajaran yang mulia dan suci, akan tetapi tak pernah ada jaminan bahwa seorang yang telah menganut ajaran Islam pasti akan menjadi mulia. Muslim yang menganut ajaran Islam pasti mulia. Bisa jadi dia menganut agama Islam dalam rangka meraih tujuan lain seperti tujuan duniawiyah. Betapa banyak kaum munafik di zaman Rasulullah yang secara jelas dikecam oleh Al-Quran meskipun secara lahiriah mereka adalah Muslim ya. Perilaku nifak itu adalah perilaku yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, sehingga dan nifak itu secara lahiriah Muslim ya. Jadi disebutkan dalam surah Al-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya, dasarnya dari neraka dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Masalah lainnya, sejarah mencatat betapa di antara sesama umat Islam itu sendiri terjadi berkali-kali perpecahan dan perang yang membunuh umat dalam jumlah massal. Berbagai macam peperangan itu dilakukan oleh muslimin yang masing-masing diklaim sebagai penghasil peradaban. Jika masing-masing peradaban yang saling berperang itu ditetapkan begitu saja sebagai sesuatu yang bersifat Islami, ya dikarenakan parameternya adalah Muslim, maka ajaran Islam akan mengalami degradasi ke tingkat yang sangat parah. Karena segala apapun juga, yang penting dia Muslim, maka apapun juga yang dilakukannya, dia harus disebut sebagai peradaban atau kebudayaan Islam. Tentu tidak demikian ya. Kita mengenal ada sejarah hitam Asyura ya. Sejarah Islam sendiri mencatat kemunculan peristiwa pahit bernama Asyura, di mana Bani Umayyah yang diklaim sebagai produsen peradaban Islam malah melakukan tindakan paling keji, yaitu pembantaian terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah peristiwa keji Asyura itu layak disebut sebagai pembangun peradaban Islam? Nah, ini adalah pembahasan mengenai makna Islam yang ada di mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.